Janji-janji Ibu Menteri mengisahkan seorang Ibu Menteri yang terobsesi pada pencitraan dan ambisi pribadi. Demi terlihat peduli pada rakyat kecil, ia merancang program pembagian nasi bungkus dengan bantuan asistennya. Namun, di balik program tersebut tersimpan kepentingan tersembunyi yang justru merugikan masyarakat, khususnya para tukang becak dan rakyat kecil. Seiring berjalannya waktu, kebijakan yang diambil malah menimbulkan keresahan. Janji-janji yang dilontarkan hanya menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan tanpa realisasi nyata. Rakyat yang merasa dirugikan akhirnya berani bersuara dan menuntut keadilan. Inilah dia, Teater Lampu dengan naskah Janji-janji Ibu Menteri, karya Dwi M. Marwati, disutradarai oleh Nur Fajria Aini. Selamat menyaksikan. Sudah 2 bulan, wajahku belum juga terpampang di media sosial. Padahal targetku, 1 minggu sekali, wajahku harus terpampang di media sosial. Pada dasarnya, Bu Menteri, itu masalah yang gampang. Gampang? Gampang bagaimana maksudmu? Begini, Bu, bukankah banyak bijangan bungkus? Nanti, kalau usaha kita berhasil, pasti Bu Menteri mendapatkan banyak sanjungan. Karena selain membantu rakyat kecil yang kelaparan, Ibu juga telah mensejahterakan para pedagang nasi bungkus. Dengan begitu, Menteri Perekonomian pun akan menyanjung Ibu dengan sangat manis. Betul tidak, Bu Menteri? Itu masalah yang gampang kan, Bu? Ya. Kamu memang seorang pembantu menteri yang sangat cerdas. Kalau begitu, kita harus menyiapkan segala sesuatunya. Tapi pada dasarnya kita sering terbentur oleh masalah ini, Bu. Tapi saya tahu pasti Bu Menteri tidak akan mempermasalahkannya, kan? Demi program besar nasi bungkus, masalah dana jangan kau pikirkan. Bu, bagaimana kalau saya yang menjadi ketua, sekretaris sekaligus bendahara dalam program ini, Bu? Ibu kan tahu sendiri, saya orangnya jujur, baik hati, ramah tamah, dan tidak sombong. Terserahlah. Kalau begitu, segera bicarakan hal ini kepada para pedagang nasi bungkus dan wakil dari rakyat kecil. Maaf, saya tidak bisa bertemu langsung dengan mereka. Karena
Ya, silakan duduk. Selamat datang kami ucapkan kepada wakil dari rakyat kecil dan pengusaha nasi bungkus di konferensi nasi bungkus hari ini. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas izinnya saya telah menjadi ketua, sekretaris sekaligus bendahara dalam program ini. Hah? Tiga-tiganya diraup kabeh. Oh ya saya satu, Bu. Bagaimana kalau saya menjadi sekretarisnya? Dandanan saya oke. Tulisan saya juga lumayan oke kok, Bu. Loh, tulisan saya juga sangat bagus. Jadi saya tidak perlu mencari sekretaris lagi. Maaf, pada dasarnya sayalah yang paling cocok. Lalu berapa gaji dari ketiga jabatan itu, Bu? Apa bisa dibagi-bagikan kepada kami? 100 juta untuk uang muka. Hah? 100 juta, Pak? Itu uang semua, Bu. Lah ya toh, sudah. Sekarang yang akan dibicarakan di sini adalah kapan, berapa kali, dan siapa saja yang pantas menerima nasi bungkus itu. Saya akan mencatat setiap usulan. Nah, sudah jelas toh, Bu. Kalau yang mau diberi nasi bungkus itu yang para tukang becak. Bukankah suami ibu adalah juragan becak? Siapa tahu dengan begitu, suami ibu dapat menghemat anggaran makan untuk para tukang becak. Pada dasarnya, kalian cepat tanggap dengan apa yang ku mau. Kalian memang tahu yang ada di pikiran saya. Kau tahu yang ku mau. Sebagai rakyat kecil, seharusnya kita cepat tanggap toh, Bu. Coba Ibu bayangkan, kalau kami tidak cepat tanggap, mana mungkin besok kami akan mendapatkan nasi bungkus setiap harinya. Terus, mulai kapan nasi bungkus akan dibagikan, Bu? Ya, harus secepatnya, karena perut kami sudah sangat rindu dengan sambal goreng ati, paha ayam, dan telur ceplok. Nah, kalau begitu, tiba saatnya kita membahas lauk yang akan berperan di dalam nasi bungkus nanti. Lihat daftar menu saya. Di dalam daftar menu ada urap, oseng-oseng teri, gulai ayam, rendang jengkol, telur ceplok, sambal goreng ati, dan paha ayam. Pokoknya tinggal pilih. Dan ada satu lagi. Apakah perlu mencuci mulut, Bu? Di dalam program ini hanya ada nasi bungkus. Jadi, saya kira tidak ada yang namanya pencuci muka, pencuci mulut, atau pencuci apapun itu. Kalau seperti itu, sama saja, Bu. Kata guru saya waktu SD, buah itu penting untuk kesehatan. Karena buah dapat membantu memperlancar pencernaan, Bu. Bagaimana kalau kita mengadakan program makan bergizi gratis? Kita sedang membicarakan lauk, bukan buah. Apalagi program makan bergizi gratis. Kalau saya, yang penting rendang jengkolnya. Masalah sambal goreng ati, paha ayam, bisa dibicarakan belakangan. Kalau saya, paha ayam dan sambal goreng ati harus dikedepankan, Bu. Bagi saya, rendang jengkol akan menimbulkan masalah baru. Saya tidak bisa membayangkan kalau semua kamar mandi umum di kota ini membuat bingung aparat kebersihan. Pada dasarnya, apa yang dikatakan Josugi sangat-sangat betul. Karena pada dasarnya, saya paling tidak suka berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan masalah baru. Dan kamu, Sugio, kamu harus maklum dengan keputusan ini. Bukankah kamu adalah orang yang cepat tanggap dan manutan? Manutlah, Bu. Bukankah rakyat kecil seperti saya harus cepat tanggap dan manutan?
dasarnya saya paling tidak suka berbuat sesuatu yang berbau keboros-borosan. Bilang saja pelit. Kalian ini ngomong apa? Bukankah kalian adalah rakyat kecil yang cepat tanggap dan manutan? Ya sudah, demi suksesnya program nasi bungkus ini, saya akan bersikap cepat tanggap dan manutan dengan sebenar-benarnya. Lalu, berapa kali para tukang becak mendapatkan makan setiap harinya? 3 kali, Bu. Pagi, siang, dan malam. Sebagai perwujudan toleransi kepada istri-istri tukang becak, bagaimana kalau makan malam tetap di rumah? Karena selain mewujudkan sikap toleran, hal ini juga mewujudkan sikap yang menjauhkan diri dari sifat keborosan yang bertujuan menghemat uang negara. Lagi pula, saya juga capek kalau harus menyediakan nasi bungkus 3 kali dalam sehari, Bu. Nah, kalau begitu ya sudah, cukup. Sekarang tiba saatnya saya akan membacakan kesimpulan dari pembicaraan kita. Pertama, nasi bungkus akan dibagikan secepatnya. Kedua, sambal goreng ati dan paha ayam diputuskan menjadi lauk resmi dalam program ini. Dan yang ketiga, nasi bungkus akan dibagikan 2 kali sehari. Keputusan ini tidak boleh diganggu gugat, kecuali ada unsur-unsur pemborosan. Ditetapkan di Kota Tua 15 Agustus tahun kelinci. Berhubung waktu sudah sore, mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan syukur. Cukup di dalam hati. Cukup. Silahkan, kalian bisa meninggalkan tempat ini. Ada apa, Bu Menteri? Hebat, kerjamu memang oke punya. Nyatanya, sekarang wajahku sudah terpampang di media sosial kembali. Wah, wartawan memang pintar mengambil gambarnya. Kok ya, pas aku memberi nasi bungkus kepada tukang becak itu. Hebat sekali. Pasti tahun depan aku terpilih menjadi presiden. Pada dasarnya, Bu Menteri, kerja saya memang oke punya. Jadi, Ibu tidak pernah salah dalam memilih orang. Dan hanya orang seperti saya lah yang pantas bekerja dengan Bu Menteri. Tapi, Bu, sejak program ini dilaksanakan, para tukang becak semakin bertambah banyak. Jalan-jalan menjadi macet. Kemarin, saya baru ditegur aparat karena kejadian ini, Bu. Dan celakanya, para becak-becak akan segera ditiadakan dari kota ini, Bu.
Waduh, cilaka. Aku harus segera bersembunyi. Tapi bersembunyi di mana? Woi, Pak Menteri. Tolongan kamu, Pak Menteri.